Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu guru yang saya hormati, ibu dosen yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang menonton presentasi kita, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama pada pembahasan ulumul hadis, yakni tentang hubungan hadis dan Al-Quran. Di sini kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, saya Khalifah, dan ada Satria sebagai presentator pertama, ada Gisni sebagai presentator kedua, dan ada saya sebagai presentator terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian Al-Quran. Kepada Satria, presentator pertama, untuk memaparkan materi yang pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih Khalifah. Saya izin langsung menjelaskan tentang pengertian hadis terlebih dahulu. Jadi di sini hadis ulum al-hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sementara al-hadis adalah segala perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Al-Suyuti mengatakan bahwa ulama hadis mutakadimun mendefinisikan ulum al-hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi ihwal, periwayatan yang menyangkut kedabitan dan keadilan, dan dari segi cara-cara persambungan dan terpusatnya sanad dan lain sebagainya. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Secara istilah, para ahli hadis berbeda-beda pendapatnya dalam mendefinisikan al-hadis. Ada yang mendefinisikan secara terbatas dan ada yang mendefinisikan secara luas. Nah, jika didefinisikan secara luas, terbagi menjadi 4. Ada perkataan atau qauli, perbuatan, ketetapan, takrir atau sifat-sifat dan sifat-sifat keadaan dan himah hasrat Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran di sini meliputi 2 hal, yaitu bisa pengertian secara bahasa dan istilah. Pengertian secara bahasa, lafaz qira'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapih. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar gitu. Dari kata qira atau Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran Qiyamah 17:18. Selanjutnya,
Al-Quran secara istilah, para ulama menyebutkan definisi Quran mendekati maknanya dan membedakan dari yang lain dengan menyebutkan Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang pembacanya merupakan suatu ibadah. Penjelasan Al-Quran secara istilah adalah sebagai definisi kalam, ucapan merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam. Dan dengan menghubungkannya dengan Allah, kalamullah, berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin, dan malaikat. Batasan dengan kata-kata al-munazal yang diturunkan maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus menjadi miliknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinonim dari sunnah, khabar, dan atsar. Di sini sunnah tersendiri menurut bahasa ialah jalan yang dilalui, baik terpuji maupun tercela. Adapun istilah sunnah menurut para ulama berbeda pendapat. Menurut kebanyakan ulama, sunnah adalah sinonim dari lafaz hadis. Tetapi ada juga yang membedakannya, bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dari istilah hadis. Pengertian sunnah menurut ahli ialah segala bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di Gua Hiro maupun sesudahnya. Menurut pengertian ini, kata sunnah berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas atau sempit. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata sunnah menurut para ahli usul. Para ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagai uswatun hasanah atau kedua contoh atau teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara atau tidak. Lalu selanjutnya kita ke kabar. Nah, kabar menurut bahasa adalah berita yang disampaikan dari seorang kepada seseorang. Jamaknya akbar. Muradifnya naba yang jamaknya anba. Dari segi istilah muhadisin, kabar identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik secara marfu, mauquf, atau maktu, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Mayoritas ulama melihat hadis lebih khusus yang datang dari Nabi, sedangkan khabar sesuatu yang datang daripadanya dan dari yang lain, termasuk berita-berita umat terdahulu, para nabi dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke atsar. Atsar menurut bahasa ialah sesuatu atau sisa sesuatu, dan berarti juga nukilan, yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya dinukilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat. Atsar sinonimnya hadis. Kedua, atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau mauquf dan tabi'in, maktu, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mendefinisikan sesuatu yang datang dari selain Nabi dan dari sahabat, tabi'in, dan atau orang-orang setelahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pengertian hadis, pengertian Al-Quran, dan sinonim antara sunnah, khabar, dan atsar. Saya kembalikan kepada moderator Khalifah. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pematerian yang kedua tentang perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Nah, Al-Quran seperti yang telah dijelaskan oleh Satria di
awal materi, yakni merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi menyampaikan kepada umatnya langsung, tidak ada perubahan diksi sedikit pun atau perubahan kata-kata. Jadi lafadznya dari Allah, wahyunya dari Allah, semuanya dari Allah gitu, tanpa perubahan sedikit pun disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan ke umatnya utuh seperti itu. Nah, adapun hadis qudsi, sama-sama wahyu Allah, sama-sama diturunkannya dari Allah. Namun perbedaannya, jika hadis qudsi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya melalui dialog atau melalui diksi yang dibuat oleh Rasulullah. Nah, adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaan-perbedaan dari ketiga hal ini antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis. Ketika kita membaca Al-Quran, maka dihitung ibadah jika membacanya, apalagi mengamalkannya. Namun tidak dengan hadis, ketika kita membacanya tidak dihitung ibadah atau tidak dianggap ibadah. Ketika kita mengamalkannya baru dianggap sebagai ibadah. Lalu selanjutnya ada kedudukan hadis. Kedudukan hadis ini dalam syariat Islam atau dalam sumber hukum, hadis ini posisinya kedua setelah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis memiliki peran ganda dalam hukum Islam, yaitu sebagai penjelas Al-Quran dan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Nah, penjelas Al-Quran ini seperti diperintahkan di dalam Al-Quran untuk sholat. Nah, tapi kan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara atau gerakan atau bacaan-bacaan sholat tersebut. Nah, di dalam hadis baru dijelaskan bagaimana tata cara pengamalan dan bacaan-bacaan sholat tersebut. Lalu, sebagai penjelas, hadis memperluas hukum dalam Al-Quran dan menetapkan hukum di luar Al-Quran, fungsi yang diterima secara luas. Namun kedudukannya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri memicu perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan ini muncul karena keyakinan akan kesempurnaan Al-Quran, sehingga tidak perlu penambahan dari sumber lain. Meskipun demikian, mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat ke-39 dengan kekuatan yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Nah, ada pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan para ulama ketika menjelaskan atau menafsirkan isi Al-Quran. Ketika contohnya saja dalam praktek sholat, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sholat itu dengan niat yang harus dilafalkan. Ada juga para ulama yang berpendapat bahwa niat itu cukup dengan di dalam hati saja, tidak dengan dilafadzkan. Perdebatan seperti itulah yang berbeda ketika menjelaskan Al-Quran. Lalu selanjutnya, baik, sepertinya materi tentang perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis serta kedudukan Al-Quran cukup jelas ya, karena memang familiar juga materi tersebut. Selanjutnya, materi tentang ingkar sunnah, materi yang ketiga, akan disampaikan oleh Gisni. Kepada Gisni, dipersilakan Gisni. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ingkar dan sunnah. Seperti yang kita ketahui, dari ingkar dan sunnah ini memiliki dua kata. Nah, secara etimologisnya,
Kata ingkar ini berasal dari akar kata bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, diantaranya tidak mengakui atau tidak menerima, baik di lisan atau di hati. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna sesuatu perjalanan yang diikuti, entah perjalanan baik maupun buruk. Nah, adapun secara terminologi, ingkar sunnah ini memiliki beberapa pengertian. Nah, yang pertama yaitu suatu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, di pengertian yang kedua yaitu paham yang timbul pada masyarakat Islam yang merupakan minoritas yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah. Yang tersebut bahwa ingkar sunnah ini merupakan pendapat kelompok atau perorangan yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Jadi apabila kita sederhanakan lagi, ingkar sunnah ini menolak sunnah Nabi. Nah, adapun pertanda dari munculnya ingkar sunnah ini yaitu sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, kemudian ada seseorang yang mencela. Ia menyatakan bahwa tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Nah, setelah itu, Imran menanggapi pernyataannya bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah dan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa golongan yang ingkar sunnah pada penghujung abad kedua Hijriah, yaitu awal masa Abbasiyah. Yang menurut Imam Syafi'i ini ada 3 golongan, diantaranya Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu dari Khawarij. Kenapa Khawarij bisa ingkar sunnah terhadap hadis? Karena Khawarij ini seperti yang kita ketahui, Khawarij ini memisahkan diri dari kepemimpinan Ali dan Abi Thalib, dan mereka menyatakan bahwa sahabat adalah orang-orang yang tidak adil dan sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Nah, yang kedua yaitu Syiah. Orang Syiah ini menganggap bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja. Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Nah, siapa Ahlul Bait ini? Ahlul Bait ini merupakan keturunan Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Nah, itu sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat mereka tolak. Nah, yang ketiga yaitu ada Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menerima sunnah seperti halnya orang Islam, tetapi ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hadis tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada bayan tafsir. Bayan tafsir ini yang berarti menjelaskan. Contohnya seperti dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dalam sepenggalannya yaitu yang berbunyi, dirikanlah salat. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan tata cara salat, jumlah rakaat, waktu dan bacaannya. Nah, yang kedua dari fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada tahsis, yaitu menghususkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24. Apabila kalian diseru untuk berjihad di jalan Allah, maka segeralah. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa menghususkan bahwa jihad tidak peperangan, yaitu menguatkan atau takkid. Dalam
contohnya itu seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan dijelaskan lagi dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dicukupkan saja materi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dimut. Baik, terima kasih kepada Gisni yang telah memaparkan materinya tentang ingkar sunnah dan fungsi Al-Quran, fungsi hadis pada Al-Quran. Baik, kesimpulannya pada materi yang telah kami sampaikan, yakni hubungan Al-Quran dan hadis tentu saja saling berkaitan erat. Sebagaimana sumber hukum Al-Quran yang dapat diperjelas oleh hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Adapun sinonim hadis yaitu aksar, sunnah, dan khobar. Hadis juga terdapat hadis qudsi yang redaksinya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, serta beberapa fungsi hadis diantaranya untuk menguatkan. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok 1. Ada Halifah, Gisni, dan Satria. Terima kasih telah memperhatikan, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di pertemuan kemudian yang akan datang. Undur mankola wala tandur makola, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat yang menyampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.